yang juara-juara umum itu nggak dapat SNMPTN. Aku yang nggak juara umum dapat. Per bulan dapat uang saku, kuliah gratis, transportasi. Hi everyone, welcome to my channel. It's Nisa. In this video aku mau bahas tentang SNMPTN dan bidik misi. Jadi kayak paket lengkap gitu ya. Hari ini aku kedatangan tamu, the most important person, my bestie. It's Ella, salah satu temen aku yang lulus SNMPTN dan dapat bidik misi di salah satu universitas negeri di Indonesia. Ya, salah satu mahasiswa Universitas Alikus Saleh, ya kan, Aceh. Jurusan fisika. Pendidikan fisika atau fisika? Pendidikan fisika ya? Semester 5. Jadi kami satu angkatan, guys. Di sini dia itu mau berbagi pengalaman dia, experience dia tentang gimana sih cara dapetin SNMPTN dan juga bidik misi. Oke, tanpa menunggu lama-lama, I hope you guys enjoy and let's move to the video. Info, jadi selain smart, aku saranin kalian juga harus memperhatikan kondisi kulit. Nah, pas banget aku mau ngenalin produk-produk Scarlett yang udah viral banget. Sebelum lanjut, aku pakai body scrub Scarlett dulu. Aku lagi pakai yang varian coffee. Itu wanginya enak banget, guys. Mengandung glutathione dan vitamin E. Ada butiran-butiran halusnya yang dapat mengangkat sel kulit yang pastinya nggak bikin iritasi. Diam 3-5 menit, lalu gosok perlahan. Setelah itu aku pakai Power Scrub Scarlett. Ini tuh varian coffee juga, karena aku lagi suka banget sama yang bau-bauan kopi. Baunya itu bikin lagi, guys. Power Scrub Scarlett mengandung glutathione, vitamin E, dan kolagen yang pastinya dapat mengangkat sel kulit mati dan mengangkat sisa kotoran yang menempel di kulit. Kalian bisa pakai setiap hari agar hasilnya lebih maksimal, guys. Lanjut aku pakai body lotion Scarlett juga, guys. Ini yang varian Jolly. Ini tuh fragrance brightening body lotion. Itu body lotion yang viral banget, guys, karena selain wanginya yang bikin healing, lotion ini juga benar-benar mencerahkan kulit. Body lotion ini mengandung glutathione, vitamin E, kojic acid, dan niacinamide. Ini cocok banget sama kalian yang beraktivitas di luar ruangan kayak aku. Next, perawatan badan udah. Sekarang aku mau pakai skincare Scarlett juga. Aku pakai varian yang brightly, guys, FYI, karena kemarin aku breakout parah dan sekarang bekasnya itu si bandel. Tapi alhamdulillah banget aku cocok sama Scarlett. Anyway, Scarlett ini cocok untuk semua varian kulit, guys, jadi aman. Yang pertama pastinya aku pakai facial wash dulu. Yang kandungannya itu ada glutathione, vitamin E, rose petals, dan juga aloe vera yang dapat meningkatkan kelembapan kulit, mencerahkan, menenangkan, menghaluskan kulit wajah, dan juga mengatasi peradangan, guys. Ini tuh cantik banget, kayak ada boba-bobanya gitu sih. Lalu aku pakai Brightly After Serum Scarlett yang mengandung Vita Whitening, glutathione, vitamin C, niacinamide, dan lavender water yang dapat mencerahkan kulit, memudarkan noda hitam, mengecilkan pori-pori, dan juga melembabkan. Ini tuh kecil-kecil sebenarnya, guys, benar-benar mencerahkan kulit. Apalagi aku yang banyak bekas jerawatnya, ini tuh ampuh banget. The last aku pakai Brightly Ever After Cream Day karena ini lagi siang, jadi aku pakai yang day. Kalau malam aku pakai yang night. Yang kandungannya itu ada glutathione, rainbow algae, rosehip oil, pore away, triamide, dan aqua peptide glow. Manfaatnya itu udah jelas banget untuk mencerahkan, melembabkan, anti penuaan dini, dan pastinya bikin makin glow, guys. Debak ini tuh banyak banget manfaatnya dan pastinya terbukti nyata karena aku udah pakai 2 mingguan dan alhamdulillah bekas-bekas jerawat aku udah terhempas sebagian, tinggal berapa lagi. Aku juga ngerasa perubahan banyak yang terjadi di kulit aku, yang dulunya dekil, burik gitu, sekarang jadi lebih terawat. Kalian yang lagi berjerawat, lagi breakout, aku saranin kalian pakai yang Acne Series yang warna ungu. Setelah jerawatnya menghilang, kalian bisa pakai yang Brightly Series untuk menghilangkan bekas-bekas jerawat dari breakout tadi. Kalian bisa kunjungin di Instagramnya mereka @scarlett_whitening, atau kalian bisa dapatin di Shopee Mall Scarlett. Nanti aku bakal taruh di description box agar kalian lebih mudah menemukannya. Aku saranin kalian beli yang official, guys, karena lebih aman. SNMPTN itu adalah seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri Indonesia. Biasanya di sekolah itu disebut dengan jalur undangan, iya kan? Benar. Jadi perguruan tinggi negeri ini memberikan kesempatan untuk siswa-siswi yang ada di sekolah untuk masuk ke dalam perguruan tinggi tersebut gitu. Jadi kayak ini tuh kayak kesempatannya gampang, nggak nyita waktu dan tenaga dan pikiran karena dia pakai sistem rapot ya. Ya, nilai
rapot. Dia pakai sistem rapot. Jadi rapot itu diakumulasikan dari kelas 1 sampai kelas 3 dan mengambil kandidat-kandidat terbaik dari siswa-siswi sekolah tersebut untuk masuk di perguruan tinggi yang diinginkan. Kan SNMPTN itu nggak semua orang bisa dapat kan ya. Jadi salah satunya aku yang gagal, dia yang lulus. Begitulah kisah pahit di SMA dulu. Saya masih semester ganjil kan ya. Aku masih ada waktu luang buat mempersiapkan diri untuk ikut seleksi SNMPTN nanti. Gimana sih cara dapetin SNMPTN itu? SNMPTN. Itu kan macam seleksi dari sekolah dulu, ada rankingan dulu, rankingan satu angkatan gitu. Dari kelas 1 itu kita mesti pandai-pandai lah gitu. Itu kan nggak semua kan ya? Nggak pasti yang juara nggak sih? Oh, yang juara nggak juga sih. Oh ya guys, FYI, Ella ini bukan dari juara umum, juara kelas juga bukan. Jadi dia itu murid biasa, ranking lah ya, ranking. Tapi tetap unggul di beberapa pelajaran. Sebenarnya sih buat dapetin SNMPTN itu susah-susah gampang ya. Tergantung kitanya juga sebenarnya. Agak susah-susah aman, nggak gampang aman juga. Oh jadi kayak no, lebih ke hoki sih. peruntungan, berdoa, berserah. Tuh kelas 1 belum kepikiran mau kuliah gitu sih. Sampai ada beberapa guru yang kayak nyarani, kalian tuh harus kuliah. Di situ baru mulai berpikir gitu, oh kuliah nih, keren juga. Kelas 1 itu harus apa? Waktu itu aku nggak yang gimana-gimana sih, cuman mikir aja kira-kira aku mau kemana ya? Aku sukanya mata pelajaran apa? Jadi nanti aku bisa ngambil jurusan yang kira-kira bersangkutan sama mata pelajaran yang aku suka. Gitu sih, masih mikir-mikir di situ. Kelas 2 ada nggak sih langsung kepikiran, wah gua harus ekstra kerja keras buat dapetin SNMPTN itu gitu. Kalau aku pribadi nih ya, aku nggak pernah berpikir aku harus kerja keras nih buat dapetin SNMPTN. Pokoknya gimana pun caranya aku harus dapet SNMPTN. Enggak sih, nggak pernah. Menurutku, ya ini salah satu cara aja gitu biar masuk perguruan tinggi. Wow, sangat flat. Life is simple. Terus kelas 3? Itu kan kelas 3 lagi sibuk-sibuknya. Langsung ada kepikiran buat masuk universitas mana, jurusan mana, terus persiapannya itu gimana. Itu Kalau dibilang ya, kelas 3 itu masa-masa yang penuh emosi. Karena di situ tuh kayak rebutan jurusan. oh Itu iya kan bener. waktu itu dirankingkan dulu kan kita. Terus ditentukan siapa-siapa aja yang bisa daftar SNMPTN. Setelah siapa-siapa aja yang bisa ikut SNMPTN itu diketahui, baru kita penentuan jurusan gitu, apa yang mau kita pilih gitu. Di situ itu yang bentrok sih, kayak aku tuh mau ke universitas ini. Oh ambil jadi jurusan kayak ini lebih berantem gitu ya sama teman sendiri. Sinilah perselisihan terjadi guys. Kelas 3 itu yang dapat SNMPTN itu di sekolah kami dulu. Itu free. Itu siapa aja bisa ikut SNMPTN, siapa aja bisa mendaftar untuk ikut SNMPTN. Asal lulus perankingan sekolah, kita cuma 50%. Jadi tahap pertama itu lulus perankingan dari sekolah 50%. Itu 50 besar, jadi kita waktu itu ada 300 berapa siswa gitu, sekitar 50%-nya doang yang bisa, 50 ke atas. kita pantas aku tereliminasi karena nilaiku Ranking berapa di sekolah? Ranking nggak tetap sih, waktu kelas 1 semester 1 itu ranking 8, terus semester 2 nya ranking 6, kelas 2 semester 1 itu aku dapat ranking 5. naik turun ya. Naik terus sih. Semester 2 kelas 2 itu aku ranking 4, kelas 3 ranking 4 gitu terus. Rumornya ini ya, kalau mau masuk rankingan atau mau masuk SNMPTN tuh nilai rapot kan harus stabil naik gitu kan ya. Itu ngaruh nggak sih? Memang benar atau enggak? Sebenarnya lebih ke mayoritasnya harus naik atau enggak landai. Jadi Cuman aku juga stabil ada. gitu ya. Cuman aku juga ada yang nilainya naik turun gitu. Cuma ya mayoritas nilai rapot kita semuanya itu lebih banyak harus yang naik. Itu lebih berpeluang besar. Tapi kan guys, yang bikin aku bingung di sekolah kami dulu, yang ranking-ranking besar, yang juara-juara umum itu nggak dapat SNMPTN. Aku yang nggak juara umum dapat. Semua tergantung pada iman masing-masing. Doa orang tua sih. Dapat rankingan 50 besar. Persiapan kedepannya itu lagi kayak mana? Waktu udah tahu bisa daftar SNMPTN kan 50 besar itu, udah mulai ribet-ribet sih, kayak ngurus berkas-berkasnya gitu-gitu kan, itu udah mulai diminta segala macam. Persiapannya ya nggak ribet-ribet sih, ya ikutin aja apa kata gurunya. Jadi konsultasi gitu ya. Pokoknya kita Jadi- rajin nanya gitu, jangan sok tahu sendiri, harus nanya sama guru. Jadi harus konsultasi juga sama guru. Depannya kayak mana, apa yang harus dilakuin. Jadi sarannya kalian tuh perhatikan aja nilainya.
Fokus ke diri sendiri gitu. Jangan ngikutin orang, aku mau ini, kau pilih yang lain aja. Jangan. Teguh sama pendirian. Kalau kalian yakin sama nilai kalian dan jurusan yang kalian inginkan, kayaknya aku cocok di sini. Terus teman kalian bilang, kau nggak cocok di sini, ilmu itu nggak sesuai sama jurusan apa yang kau inginkan, itu nggak usah didengerin ya. Percaya aja gitu. Confident for yourself. Kalau kalian ingin jurusan itu, kalian udah mencari tahu tentang jurusan itu dan itu pas di passion kalian, Gas pertahanin Milih jurusan. jurusan. Bingung banget, bener. Bingung banget. Karena kan waktu itu aku unggulnya di fisika gitu-gitu kan, fisika, matematika gitu. Sesuatu ada nanti. Baik. Aku sempat browsing yang berhubungan sama itu tuh kayak teknik sama pendidikan kan. Waktu itu sempat tertarik sama teknik lingkungan. Teknik lingkungan itu belajar apa? Itu kita nganalisa lingkungan sih, lebih kayak. Terus konsultasi nih sama guru fisika, karena kan Lela dekat sama ini kan guru fisika, jadi konsultasi gitulah sama guru fisika. Terus dianjurin kayaknya jadi guru aja lebih cocok, di sini aja kuliahnya, pendidikan fisika aja ambilnya gitu. SNMPTN itu kan ada 3 jurusan, dua kemarin. 2 jurusan, 2 universitas. Itu ngambil apa aja? Yang pertama itu Universitas Maliko Saleh sih yang pendidikan fisika ini. Yang kedua itu ambil di USU, itu kehutanan. Bayangkan jauh kali nggak sih? Aku yang notabene anak-anak fisika tiba-tiba kehutanan itu biologi kan. Agak melenceng Jauh. Ya lulusnya di fisika. Ada nggak sih kesulitan pas nyusun berkas? Nyusun berkas sih nggak ada kesulitan sih. Karena kan kita kontrol ya, karena kita terus-terusan konsultasi sama guru. Itu sih yang paling penting, konsultasi sama guru. Karena ya sekedar informasi nih, tahun itu biasanya berkasnya hampir sama, cuman beda-beda tipis aja. Oh ya, beda-beda dikit gitu aja. Bidik misi. Bidik misi itu semacam beasiswa buat kita yang kurang mampu sekaligus berprestasi. Jadi itu full ya? Full sih, kita per bulan dapat uang saku, kuliah gratis, transportasi, tapi itu cuma sekali sih, untuk pergi dan untuk pulang sekali aja. Oh ya, berapa? Uang saku per bulan itu 700.000, tapi kita dikasihnya 6 bulan sekali. Wow. Mantap. Dapatin bidik misinya itu waktu SMA atau waktu kuliah? Seleksinya itu ada waktu SMA, ada waktu kuliah. Jadi 2 gitu? Iya, karena seleksinya ada seleksi berkas, baru ada wawancara lagi. Oh, SMA Seleksi berkas. SMA seleksi berkas. Jadi waktu kuliah wawancara. Iya. Jadi persiapannya tuh gimana? Kita SMA berkas-berkas itu kan, berkasnya banyak banget. asli itu. Semuanya harus kita buat scan gitu-gitu kan. Jadi ngikutin peraturan aja lah ya. Iya, kita ikutin aja apa kata guru-guru kita kan. Kan kita dikasih selalu gitu kan. Setelah dinyatakan bisa daftar bidik misi, yang nentukan itu nanti itu pihak kampus. Oh, jadi kita kayak ngajukan berkas dulu PTN-nya, baru nanti ketika udah masuk lanjut ke tahap wawancara. Ribet ya? Iya, memang nggak ada yang nggak ribet sebenarnya. Iya, ribet namanya juga mau datang duit ya, ribet apalagi kuliah gratis. Nggak ribet. Terus dapat uang jajan, tapi alay Rabbi kemarin nikmat mana yang kau dustakan? itu sampai tamat. Iya, maksimal 4 tahun. Itu untuk buat namatin S1. Itu bidik misi gratis. Waktu SMA tuh ada info buat dapetin bidik misi. Terus Kita didaftarin sama sekolah. kita didaftarin sama sekolah. Next-nya kita Itu lebih ke seleksi berkas kan. Udah lengkap semua berkas-berkasnya, kita dinyatakan lulus SNM. Baru kita diberangkatkan ke perguruan tinggi itu. Di situ nanti kita diwawancara. Kira-kira kamu ini enggak gitu-gitulah diwawancara. Baru nanti setelah itu kampus yang menentukan kira-kira ini cocok nggak sih dapat bidik misi. Kalau nggak cocok ya tetap kita tetap Jadi- boleh kuliah di situ, tapi kita nggak dapat bidik misi. jadi tetap bisa kuliah di situ tapi nggak bisa dapat bidik misi kalau kita nggak cocok. Mm-mm. Bidik misi itu kan nggak semua orang juga dapat. Harus orang yang kurang mampu atau gimana? Itu termasuk sih, karena itu bantuan untuk yang berprestasi dan kurang mampu. Tapi banyak yang mampu tapi dapat bidik misi, itu gimana? Yang aku tahu sih rata-rata memang kurang mampu. Pendapatan orang tuanya kalau diakumulasikan kedua orang tuanya itu 1 bulan kurang dari 3 juta. Jadi kriteria untuk dapetin bidik misi itu apa aja? Minimal kita harus selalu 10 besar sih. Kelas Dari 1. kelas 1.
harus 10 besar. Karena itu kan termasuk prestasi ya. Waktu SMA aku dikasih ini sertifikat selalu 10 besar. Iya. Oh, kita harus pintar ya. Of course pintar. Oke guys, itu dia sedikit pengalaman dari Ella tentang SNMPTN dan juga bidik misi. Thank you for join with us. Kalau kalian ada pertanyaan, kalian bisa komen di bawah, insya Allah akan dijawab. If you like this video, don't forget to like in below. Thank you for watching until end and see you in next video. Bye.